こに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Amo. Sebuah anime yang sudah kita ketahui semua yaitu One Piece, bercerita tentang awal mula Raja Bajak Laut dan harta karunnya One Piece yang masih tersembunyi di mana entah mengapa. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai. Cerita dimulai dari sebuah kapal pesiar yang mewah di mana kru kapal menemukan sebuah tong besar mengapung di lautan. Sontak, mereka menarik tong besar tersebut ke atas kapal untuk melihat apakah isi tong tersebut, apakah terdapat putri duyung atau teh kawa-kawa. Belum sempat membukanya, kru kapal dikejutkan oleh tembakan meriam yang tidak lain dan tidak bukan berasal dari kapal bajak laut. Pemilik kapal bajak laut tersebut adalah Bajak Laut Iron Club dengan kaptennya bajak laut wanita yaitu Kapten Alvida, di mana mereka dengan cepat melakukan konfrontasi jarak dekat dan melakukan penjarahan. Sehingga guncangan kapal itu membuat tong besar tadi terguling menuju dapur kapal. Kapten Alvida dengan senang memaksa seorang bocah penakut dan cengeng bernama Koby untuk naik juga ke kapal pesiar untuk membantu mereka menjarah. Kita sedikit beralih pada seorang gadis misterius yang entah siapa itu sedang mencoba mencuri hasil jarahan Kapten Alvida. Ketika Koby bersama kru bajak laut Alvida di dapur dan menemukan tong besar tersebut, Anda akan dibuat terkejut tatkala tong tersebut ingin dihancurkan dan tiba-tiba seseorang keluar dari tong tersebut setelah tidur pulas di dalamnya. Dialah Monkey D. Luffy, karakter utama One Piece dengan pembawaan betapa randomnya dia dan tak terduga. Dan tidak seperti jagoan-jagoan lainnya, Luffy mampu dengan cepat mengalahkan kru bajak laut Alvida yang mencoba melawannya. Koby yang penakut dan terkesima dengan kemampuan Luffy hanya dapat menganga saja. Luffy bercerita pada Koby, "Jikalau Anda memiliki impian yang tinggi, berhasil atau tidaknya nanti, maka lakukanlah tanpa keraguan." Hal tersebut menginspirasinya karena Koby sebenarnya memiliki impiannya sendiri. Ketika mereka berdua sedang asik menggosip tentang pemburu bajak laut berbahaya, tiba-tiba datanglah Kapten Alvida dengan perawakan buntel yang percaya diri bahwa kecantikannya di atas rata-rata selebriti. Sehingga Luffy dengan entengnya mengatakan, sontak membuat Kapten Alvida marah besar. Dan inilah keseruan adrenalin yang diciptakan dari pertarungan pertama Monkey D. Luffy. Ketika mereka dengan jumlah yang sangat banyak mengejar Luffy, namun di sini Anda akan dibuat terkejut ketika Luffy adalah pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang entah bagaimana ia bisa memanjangkan tangannya. Tidak hanya itu saja, Kapten Alvida yang sudah murka tersebut, ia sekonyong-konyong melakukan penyerangan dengan memukul tongkat besi berdurinya ke kepala Luffy. Tapi karena Luffy memiliki kelebihan yang berbeda, hal tersebut tidak membuat Luffy kesakitan. Namun sebaliknya, dengan sangat mudah Luffy mengalahkannya. Setelah membebaskan Koby dari seorang kapten yang kejam, Koby dan Luffy di atas kapal Skochi melanjutkan ceritanya bahwa ada seseorang yang sangat kuat yaitu pemburu bajak laut. Tapi ia sedang ditahan di markas angkatan laut. Mengetahui hal itu, Luffy tertarik untuk merekrutnya. Episode selanjutnya akan menghadirkan calon kru bajak laut topi jerami yang mengawali karirnya sebagai pemburu bajak laut yang berbahaya, yaitu Roronoa Zoro, si pendekar pedang di mana Zoro saat ini sedang ditahan oleh angkatan laut di sebuah pulau.
Setibanya Luffy dan Koby di kota Selton, kota yang dikuasai oleh pemimpin angkatan laut Kapten Morgan yang otoriter, kejam, dan sangar, serta anaknya yang arogan, yaitu Helme Po. Luffy dan Koby mulai mencari pria pemburu bajak laut hingga mereka menemukan Roronoa Zoro yang sudah ditangkap dan disalib oleh angkatan laut. 黒ずきの腹巻き。 Seseorang anak baik hati bernama Rika. Ia menawarkan makanan pada Zoro, walaupun Zoro menolak makanan tersebut. Entah mengapa, anak kecil itu bisa baik hati sekali pada Zoro. Meskipun Zoro sangat memiliki tampang aura jahat dan mengerikan itu, Helme Po yang melihat kejadian itu dengan sombongnya membuang, menghina, dan menginjak-injak makanan Rika dan mengusirnya dari lapangan eksekusi. の命令が聞けないのか親父。すまん、ジョーちゃん。体を丸めて。 Setelah kejadian itu, Luffy yang melihat kejadian tadi menghampiri sang iblis pemburu bajak laut. Namun, Anda tidak akan menyangka bahwa faktanya Zoro ternyata memiliki hati yang baik karena Zoro meminta Luffy untuk mengambilkan makanan yang dibuang tadi. それ、取ってくんねえか。あまりだぞ。黙って食わせろ。ごちそうさま。 Luffy dan Koby yang mencari tahu situasi saat ini pergi ke sebuah kafe dan meminta Rika menjelaskan yang terjadi. Ternyata Zoro telah menggantikan hukuman warga karena telah mengotorkan bajunya Helme Po. Dan sangat-sangat sebuah kebetulan si Bongok datang ke kafe Rika lalu bersikap arogan seolah-olah dialah raja kecil yang bisa seenaknya bertindak. Akan tetapi di sana ada Luffy yang sudah tidak kuat lagi menahan amarahnya melihat Mepo bersikap arogan dan ini yang terjadi. Helme Po pun bercerita mencoba mengadukan hal itu pada ayahnya. Luffy yang sudah yakin dan sangat 100% yakin bahwa Zoro bukanlah orang jahat yang seperti digosipkan banyak orang dan segera mengajak untuk bergabung dengan bajak lautnya sekaligus membantu membebaskan Zoro dan mengambil pedangnya yang disita. Luffy yang berhasil mengambil pedang Zoro dan ketika Kapten Morgan bersiap untuk mengeksekusi Zoro, tiba-tiba Luffy berhasil menghadang seluruh tembakan angkatan laut. Tak hanya itu, Kapten Morgan yang terkejut mengetahui Luffy adalah pengguna buah iblis, di mana kita akan dijelaskan bahwa buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk menjadi manusia super, dapat memanipulasi keuangan, memenjarakan orang yang tak terbukti bersalah, merubah bentuk fisik, dan banyak hal lainnya yang di luar akal manusia itu sendiri. Pertarungan antara kapten dan kru pertama kapal bajak laut Jerami versus Bemunguk Kapten Morgan menjadi sebuah pertunjukan yang sangat tak terduga karena kita dapat melihat kemenangan kru kapal bajak laut topi jerami yang hanya beranggotakan 2 orang saja. Selesai bertarung, kota yang terbebas dari tirani seorang penguasa otoriter merasa sangat bahagia dan juga angkatan laut yang turut merasa senang akan hal tersebut. Luffy dengan cerdik berhasil mengelabui angkatan laut agar Koby tidak dicurigai sebagai temannya. Yang kemudian dengan ketulusan hati Koby, ia berhasil mengungkapkan impiannya pada komandan pengganti markas angkatan laut yang baru dan diterima tanpa jual sawah. Episode selanjutnya, kisah dimulai di mana Nami, seorang gadis pencuri harta karun. Ia kedapatan lagi-lagi menipu kroco bajak laut dengan menjanjikan harta karun dan menukar kapal yang sudah mau hancur. Ditambah lagi, ia juga memiliki kemampuan BNPB, yaitu memprediksi cuaca saat itu. Sehingga di sisi lain, kita akan diajak flashback ke masa kecil Luffy dan kita akan diperkenalkan pada seseorang kapten bajak laut merah. Ini orangnya. Terlihat suasana pesta bajak laut Shanks dalam sebuah kafe milik Makino yang sedang meledek Luffy kecil karena ingin sekali menjadi bajak laut Akagami no Shanks. Ketika mereka sedang asik berpesta, datanglah gerombolan bandit gunung dengan ketuanya Higuma yang ingin membeli alkohol. Namun, stok alkohol Makino sudah habis dibeli Shanks. Dengan arogannya, ketua bandit gunung telah mempermalukan Shanks tanpa perlawanan. Selepas ia pergi, bajak laut Shanks hanya tertawa. Melihat itu, Luffy kecil sangatlah marah. Luffy yang tanpa sadar memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, tubuhnya pun menjadi melar seperti karet, tapi ia jadi kehilangan kemampuan berenang secara permanen. Esoknya, kafe terlihat sangat kacau, berantakan karena ternyata Luffy kecil membuat keributan dengan para bandit gunung yang kemudian Luffy ditangkap dan dipukuli. Makino yang tahu dengan cepat melapor pada kepala desa dan memintanya menyelamatkan Luffy. Namun, hal itu tidak dapat dicegah hingga datanglah bajak laut rambut merah dan hanya sedikit memberinya pelajaran olahraga.
俺は酒や食い物を与えようが大抵のことは笑ってみ過ごしたな。どん友達を傷つける奴は許さない。ヤング子供をぶっ殺しちまえ。十分だ。うちと一戦やりたきゃ軍艦でも引っ張って Meskipun sudah dihajar, ketua bandit ini dapat melarikan diri dan melempar Luffy ke laut. Namun, tiba-tiba やばいよ。 datanglah Shanks menyelamatkan Luffy dari monster laut. Dengan tangis di dadanya, Shanks terlihat merelakan tangan kirinya dimakan monster laut demi Luffy, seorang anak kecil yang telah berjuang untuknya. Di akhir perpisahan Luffy, Shanks mempercayakan topi jeraminya yang hingga kini saat ini ia selalu mengingat kejadian itu. Kembali ke masa saat ini, kepala Luffy yang tersangkut oleh seekor burung dan terbang jauh entah kemana. Mengetahui itu, Zoro mencoba mengejarnya dan melihat kru bajak laut Buggy yang sedang terdampar di laut dan menemukan perahu dayung Zoro. Mereka menaikinya dan mencoba membajaknya. Bajak laut Buggy menjelaskan bahwa Buggy adalah bajak laut yang menakutkan dengan kemampuan buah iblis miliknya sendiri. Sementara itu, burung itu melepaskan Luffy setelah ditembak jatuh oleh tembakan meriam, menyebabkan Luffy jatuh ke dalam wilayah Buggy. Dia jatuh dan bertemu dengan pencuri wanita untuk pertama kalinya yang telah mencuri peta dan sedang dikejar oleh bajak laut Buggy. Dialah wanita yang bernama Nami. Jadi, secara keseluruhan, 4 episode pertama ini sukses memperkenalkan karakter utama dan dunia yang luas. Kita dikenalkan pada impian, persahabatan, dan pertarungan yang seru. Terima kasih khususnya si John IQ7 yang menginspirasi saya dan teman-teman semua yang telah subscribe, komen, dan like. Pesan yang dapat kita ambil adalah mengejar impian memang penuh rintangan. Hadapilah meskipun itu burik. Sekian saya mau mewakili jajaran Genjang. Adios, sempak tuyul gigi palsu. Cuau.